Puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasih dalam kasih Tuhan, shalom. Haleluya, yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri. Mari sama-sama kita akan membaca dari Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Serukan, wuh! Haleluya. Puji Tuhan, mari jemaat akan duduk kembali. Mari siapkan hati untuk kita boleh dengarkan Voice of Pentecost. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani?
Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama. Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita.
Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, yuk lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus sambil bangkit berdiri. Serukan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Boleh lambai tangannya tinggi-tinggi, serukan. Haleluya, apa kabar saudara pagi hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Lebih semangat, bersama Yesus luar biasa. Bersama Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya percaya waktu kita katakan bersama Yesus luar biasa bukan hanya sekedar ucapan, amin. Tapi sungguh-sungguh kita boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa buat kita semua. Yang setuju dan boleh mengalami kebaikan Tuhan, katakan amin. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesusku dahsyat, Tuhan Yesusku luar biasa. Haleluya. Dan biar setiap kita yang merasakan kebaikan Tuhan, kita memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Yesusku dahsyat. Haleluya. Ayo tepuk tangannya sama-sama ya, come on. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Oh alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa. Ayo sama-sama serukan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh Yesusku tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Oh, ayo jemaat Tuhan nyatakan alangkah indahnya. Yes. Amin. Haleluya. Oh alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa. Ayo sama-sama serukan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar. Tepuk tangan dulu yuk buat Allah kita yuk, serukan. Sekali lagi boleh lihat tangan-tangan yang merasakan kedahsyatan Tuhan. Lambai tangan tinggi-tinggi, serukan. Coba tengok kanan kiri. Amin. Merasakan kedahsyatan Tuhan, amin. Waktu pujian ini katakan Yesusku dahsyat sambil angkat tangan tinggi-tinggi, amin. 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 Tengok kanan kiri, bilang sambil angkat tangannya tinggi-tinggi yuk. Amin. Coba sama-sama. Yesusku ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan. Serukan, Yesusku. Amin. Tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar. Haleluya. Sungguh kami merasakan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab hidup kami adalah karena anugerah-Mu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju serukan haleluya.
Tuhan yang setia di pihakku. Oh Yesusku, Dahsyat tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat besar bagi Biar jemaat sendiri nyatakan, Yesusku, dahsyat. Tuhan yang setia Yesusku, dahsyat tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat. Oh amin, amin. Kau yang terhebat, terbesar. Oh, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. 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 Sebab kita percaya setiap kita diberikan kuasa untuk menjadi lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Yang setuju sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Serukan. Yeah. Lebih meriah buat Tuhan Yesus. Sebab Dia yang layak ditinggikan. Diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah pakai kuasa. Oh, dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, tak jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. terpujilah Engkau Raja. Raja. Diberi kuasa Raja mulia. Oh, oh, oh. musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa. Pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi nyatakan dengan bangga. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. terpujilah Tuhan Yesus. Mari sama-sama sorak-sorai buat Tuhan. Serukan haleluya. Sambil angkat tangan tinggi-tinggi serukan haleluya. Haleluya, Dua tangan tinggi-tinggi serukan haleluya. haleluya. Sambil lompat serukan haleluya. Yes. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Yesus Tuhan, Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Raja. Oh, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Serukan haleluya. Mari sama-sama perkatakan DNA kita. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup
doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari tetap bangkit berdiri, kita mau angkat kedua tangan kita dan kita mau naikkan syukur buat Tuhan. Oralabaya syandaralabaralabaya ralabaya. Oh ya ralabaya syandaralabaya. Biar siang hari ini, biar masing-masing pribadi ambil waktumu untuk kau boleh datang sama Tuhan. Untuk kau boleh bawa penyembahanmu buat Tuhan. Untuk kau boleh naikkan syukur buat Tuhan. Oralabaya syandaralabaralabaralabaralabaralabaya hinararamon syandaralabaralabaya si. Haleluya. Yaralabaya syandaralabaralabaralabaya. Ini setiap kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, membawa segenap hati kami. Layakkan kami Tuhan, kuduskan. Syaralabaralabaya ralabaya ralabaya. Biar setiap penyembahan kami boleh menjadi korban yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oralabaya syanararamon kianaralabaya syandaralabaralabaralabaralabaralabaya ralabarala. Oh ya ralabaya syandaralamo. Haleluya. Oh syandaralabaralabaralabaralabaralabaya si. Biar Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami ya Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami, penuhi kami. Syaralabaralabaya ralabaralabaralabaralabaya ralabaya ralabaralabaya ralabaya. Hiyanaralabaya syandaralabaralabaya ralabaya ralabaya. Horalabaya syandaralabaya ralabaya ralabaya ralamo. Biar fokus penyembahan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Syandaralabaralabaralabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Dan biarlah kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Syaralab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 aya. Oh, urapi ya Tuhan. Urapi setiap mulut, lidah, bibir kami. Biar keluar suatu nyanyian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh haleluya. Syandaralabaralabaralabaralabaralabaya. Syandaralabaralabaya syandaralabaralabaralabaralabaya si. Oh syandaralabaralabaralabaya. Makasih Tuhan. Syandaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya syandaralabarabara. Oralabaya syaralab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 aya ralabaya. Oralabaya syandaralabaya. Oralabaya syandaralabaya. Sungguh kami kagumakan Engkau ya Tuhan. Buat setiap perbuatan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Buat karya-Mu ya Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih. Dan kami mau nyatakan Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini semuanya karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Makasih. Mari jemaat silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik
dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ya Tuhan, ku tersanjung. Yes Lord, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, ya Tuhan, Kasih yang melebihi. yes Lord, ku ada untuk menjadi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, karena semua yang baik, dan ku, ya Tuhan, yes Lord, Dalam dari semua yang tiada kasih, oh Shandayara labara labayara labayara labara 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 labaya Shandayara labaya. Mari biar musik mainkan pujian ini. Oh yara labaya Shandayara labayara labaya. Masing-masing pribadi datang sama Tuhan. Ora labaya syara labayara labayara. Mari sampaikan apa menjadi kerinduanmu sama Tuhan. Ora labaya syara labayara labayara. Dia hadir di tempat ini. Syara labara 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 labayara labara labara labaya si. Oh yara labara labara labaya syara labara labayara labaya. Ora labaya syara labara labara labayara labayara labara labara labaya. Shandayara labayara labara 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 labayara labara labaya. Shandara labara labayara labaya shandara labara labayara labara labara labayara labaya. Saya percaya waktu kita ketemu sama Tuhan, ada perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan terjadi.
Oh ya ralabaya syanda ralabaralabaya. Kalau saya boleh saksi saudara, tadi waktu kita ngobrol-ngobrol waktu selepas jeda ibadah dari ibadah pertama dan kedua, tadi saya sempat sharing gitu ya ke salah satu teman kita ngobrol gitu ya. Saya bilang dulu hubungan saya pribadi dengan kakak kandung itu kurang begitu baik saudara. Karena kayaknya roh kita tuh beda gitu, spiritnya beda. Karena saya banyak pelayani di gereja sedangkan dia di luar. Dan waktu itu saya melihat rumah tangganya itu udah kacau balau saudara. Kayaknya udah gak ada harapan tuh bakal bisa rujuk, bakal bisa bersatu. Suaminya di mana, anaknya di mana, dianya di mana. Tapi satu hal saudara, waktu dia ketemu sama Tuhan, dia alami satu perjumpaan dengan Tuhan. Itu mengubahkan seluruh kehidupannya. Yang tadinya gak ada harapan, kita juga ngedoainnya sampai males jujur ya saudara. Saya bilang aduh didoain gak lihat hasilnya. Tapi kita terus jemu-jemu gak berhenti untuk doain dia. Tapi satu hal yang luar biasa saudara, waktu dia ketemu sama Tuhan, keluarganya dipulihkan, hidupnya dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan saudara. Dan dia boleh jadi berkat buat banyak orang. Bahkan yang jujur yang saya bilang, saya melayani Tuhan di mimbar gitu ya, melayani untuk worship leader. Tapi dia boleh melayani banyak jiwa saudara, teman-temannya yang belum kenal Tuhan, dia ajak ke gereja. Bahkan dia bisa injilin saudara. Satu hal yang luar biasa. Waktu engkau ketemu sama Tuhan, ada sesuatu perubahan yang terjadi. Amin saudara. Karena itu waktu engkau datang beribadah sama Tuhan, datang dengan sungguh-sungguh saudara. Datang dengan kerinduan buat Tuhan. Bukan karena ini hari Minggu. Bukan karena satu rutinitas engkau datang beribadah. Tapi sungguh-sungguh engkau mau ketemu sama Tuhan. Saya percaya apa yang kau rindukan, Tuhan ada di tempat ini. Tuhan mendengar pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu. Mari sama-sama saudara, bukan karena ini pujiannya enak kita nyanyikan, enak kita dengar, tapi sungguh-sungguh waktu kita mengatakan, Tuhan aku mau menjadi penyembahmu Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau berikan tepuk tangan buat Allah kita. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. amin. Tiada Kasih yang melebihimu, ya Tuhan, ku ada untuk Engkau sanggup memulihkan ya Tuhan. Thank you Lord. Dan ku ingin mengenalmu ya Tuhan. lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi
Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah. Terpujilah, yes, Tuhan Yesus, amin, ditinggikan di atas pujian. Haleluya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau melawat kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memberkati kami. Dan kami percaya pagi hari ini merupakan pagi terobosan dalam hidup kami. Kalau kami telah mendengar kesaksian Tuhan lewat hamba-Mu, kami percaya Tuhan, kami percaya juga semua akan terjadi atas kehidupan kami. Ketika kami menaruh sungguh-sungguh mengenal akan Allah kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, biarlah pagi hari ini Engkau juga memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu menjadi berkat yang terbaik dalam hidup kami. Sebab ketika kami menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan, maka segala sesuatu yang Kau tuliskan, yang Kau janjikan, itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semuanya ya Tuhan, dalam pengurapan yang sama. Dan khususnya hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah Engkau sampaikan pesan-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati firman Tuhan bersama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom saudara. Shalom, apa kabarnya? Bersama Yesus kita pasti luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, saya sangat diberkati pujian penyembahan pada pagi hari ini. Dan jujur saudara, Tuhan sentuh kita semuanya pagi hari ini melalui pujian penyembahan itu. Dan satu hal yang perlu kita ingat dikatakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya percaya
Setiap kita yang berusaha dengan sungguh-sungguh ingin mengenal Allah, ingin mengenal Tuhan kita, maka saya percaya kehidupan kita pun akan menjadi kuat. Hidup kita pasti akan sungguh-sungguh mengalami kekuatan. Apapun masalah, gelombang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti kita kuat. Kalau kita mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, seberapa besar kita mengenal Allah kita. Mari kita perhatikan, apakah sungguh kita mengenal Allah kita atau tidak. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya nggak janjian, tapi tadi ketika habis ibadah yang pertama saudara, tiba-tiba Tuhan sampaikan, kamu harus menyampaikan yang ini, yang lain. Saudara, jadi tema kita pada pagi hari ini betul-betul seberapa besar kita mengenal Allah kita. Nah, yuk kita baca di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Jadi untuk PPT-nya tahan saja. Ya, terima kasih buat multimedia. Ibrani 13 ayat yang kelima. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saya rindu kita baca bersama-sama dengan suara yang keras Bapak Ibu ya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Semua tentunya bisa membaca, yuk kita baca sama-sama. Mulai dari Ibrani 13 ayat yang kelima. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, rasa cukup itu tidak semudah seperti yang kita katakan atau pikirkan. Betul enggak saudara? Dikatakan apa di sana? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Rasa cukup itu tidak semudah apa yang kita katakan atau apa yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita saudara. Sebab kalau kita tidak merasa cukup maka itu membuat kita mulai bersungut-sungut kepada Tuhan dan sulit untuk kita mengucap syukur karena kita terus merasa kurang. Nah, apa sih arti bersungut-sungut saudara? Arti bersungut-sungut itu begini. Artinya adalah kita tidak kita tidak saya katakan kita tidak terima apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan. Jadi ketika kita tidak merasa banyak atau tidak merasa cukup dalam diri kita, kita mulai bersungut-sungut. Apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya itu semuanya cukup buat kita. Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kata cukup itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah kita tidak bisa memahami rasa cukup sebelum kita mengerti arti dan tujuan hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa mengenal rasa cukup sebelum kita mengerti ya dan memahami arti dari tujuan kehidupan kita, saudara. Apa tujuan hidup kita? Apakah kita memahami? Apa arti tujuan hidup kita? Apakah kita memahami, saudara? Kalau kita sudah memahami, saya percaya kita akan bisa merasa cukup dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa selama Kristus dan karyanya tidak menjadi dasar dan tujuan hidup, maka apapun yang kita capai dan miliki tidak akan pernah memberi rasa cukup dalam hidup kita. Sekali lagi ya, dikatakan bahwa selama Kristus dan karyanya tidak menjadi dasar dan tujuan hidup kita, maka apapun yang kita capai dan miliki tidak akan pernah memberi rasa cukup dalam hidup kita. Apapun itu saudara. Ketika kita mungkin punya rumah ya kecil.
mungkin tipe 21. Kemudian saudara, karena perjalanan kehidupan, rumah itu terisi dengan lemari, anak-anak mulai bertumbuh dengan besar, mulai lemari bertambah dari 1 menjadi 2 menjadi 3, dan mulai rasa sempit. Yang dipikirkan apa? Pengen rumah gede, saudara. Pengen rumah tingkat. Itu enggak salah Bapak Ibu. Tidak salah. Tetapi apakah kita sudah mengucap syukur kepada apa yang kita yang ada di dalam diri kita? Apakah kita bisa mengucap syukur? Saya ingat sekali ketika saya harus keluar dari rumah yang saya tempatin 15 tahun dan saya cicil 15 tahun lunas Bapak Ibu. Dan tiba-tiba ketika lunas saya mengambil sertifikatnya saudara. Karena sertifikatnya atas nama orang lain. Maka ketika lunas, tahu-tahu orang yang punya namanya itu di sertifikat itu, saudara, dia ngomong begini, "Dek, ini rumah aku mau jual." Itu adalah kakak kandung saya. "Ini rumah aku mau jual." Kaget saya saudara, saya sudah hamba Tuhan. Waduh, saya seorang full timer, saudara, itu 2013, 2012, 2013. Bapak Ibu, saya enggak mikir, waduh gimana. Saudara dikasihi Tuhan. Saya cuman bilang, iya mas, baik mas. Nanti aku doa dan aku doakan supaya cepat laku. Saudara, hati saya itu bergejolak. Saya mau protes, saya hamba Tuhan. Saya enggak protes, kok enggak adil gitu kan. Kalau itu jadi, kalau saudara di posisi saya, apa yang saudara lakukan? Dia hanya memberikan, karena saya waktu itu tidak bekerja di sebuah instansi pemerintah dan harus punya slip gaji, maka kalau orang ngambil rumah kan harus ada slip gaji. Ya, saya enggak punya, akhirnya kakak saya yang mengambilnya Bapak Ibu. Dengan DP dia yang bayar, murah sekali. Setelah dikasih Tuhan, ketika dia minta seperti itu, kira-kira ketika misalnya Bapak Ibu ada di posisi saya, ya apa yang Bapak Ibu lakukan? Ayo, pasti nggak bisa dong, enak aja. Saudara-saudara, duit-duit, beda kan gitu. Tapi saya bilang, baik, kalau Tuhan kehendaki, ini saya harus, Tuhan pasti buka jalan buat saya. Tuhan pasti tolong buat saya. Saya masuk kamar ketika saya sudah terima pernyataan itu, saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau congkel saya keluar dari tempat ini, aku percaya rumah ini akan cepat laku. Kemudian saya mulai tulis, rumah ini dijual. Saya tempel di kaca. Di Nako ya, karena itu waktu itu. Rumah saya 2, tipe 21 tapi 1 kopel begitu Bapak Ibu, luas tanah 120. Saudara dikasih Tuhan, luar biasa. Belum lagi kering, sudah ada yang DP 5 juta. Saya kaget, saya nggak punya duit, hanya 100.000. Dan dia bilang, Pak ini saya DP, nanti 3 hari berikutnya saya akan lunasi. Saya mulai telepon kakak saya, Mas ini ada DP 5 juta. Udah laku? Udah. Kan saya berdoa, saya bilang begitu kan. Pikir saya ya mau ya dicipratin sedikit gitu kan saudara. Kagak. Ya udah transfer aja semuanya, saya transfer semuanya. 3 hari berikutnya benar dilunasi, dia engkoknya ini yang transfer. Saya punya duit 100.000, engkoknya berkata begini, Pak saya kasih waktu paling lama 1 minggu, Bapak harus keluar dari rumah ini karena ini akan saya bangun. Saudara 100.000, saya enggak bilang siapa-siapa. Saya khotbah, saya tetap seperti biasanya. Saya enggak ada rasa beban apapun. Saya cuma tahu,
Saya kan berdoanya begini, kalau Tuhan congkel saya keluar dari rumah ini, Tuhan izinkan rumah ini laku. Artinya apa? Ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Nah, saudara dikasih Tuhan, persoalannya saya harus cari kontrakan dengan uang 100.000 yang saya miliki. Gimana caranya Bapak Ibu? Saya cuma mengucap syukur sama Tuhan. Saya cuma bilang begini, Tuhan, aku mengucap syukur. Kalau 5 roti 2 ikan bisa memberkati 5.000 orang makan dengan kenyang, belum laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Aku percaya ini pun juga dapat kontrakan. 100.000, anak saya 3. Bapak Ibu bisa pikirkan harus ngontrak di mana? Saya keliling cari kontrakan, masih naik motor Bapak Ibu, dan saya tidak dapat kontrakan. Saya cuma bilang sama Tuhan, baik Tuhan, aku pernah seperti ini, di posisi ini, aku tetap mengucap syukur. Aku percaya Tuhan punya rencana yang besar. Saya mulai berdoa dan Tuhan tunjukkan satu tempat yang sekarang daerah itu saya tempati. Ada sebuah rumah ditulis dikontrakkan. Ya, kemudian saya telepon Bapak Ibu dan orang itu datang yang punya rumah dan saya bilang, kau ini mau dikontrakin? Iya dikontrakin. Berapa setahun kok? 6 juta. Kok sorry ya, minta maaf. Saya punya duit 100.000. Bapak Ibu, orang mikir saya kayak orang gila bukan? 6 juta ada duit 100.000. Diliatin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bapak ini waras apa enggak? Begitu mungkin saudara. Tapi dia berkata apa? Roh Kudus jamah dia berkata apa? Oh enggak apa-apa Pak, tempatin aja dulu sampai Bapak punya duit. Nanti Bapak bayar aja cicil, enggak apa-apa. Yang penting Bapak tinggal di situ dulu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Saya lihat Bapak orang baik, jadi tempatin aja. Siap. Saya kasih 100.000, enggak usah. Itu buat beli sapu saja, Bapak sapu pel aja rumah itu sebelum Bapak masuk. Saudara dikasih Tuhan. Ingat bahwa di dalam pengucapan syukur itu Allah turut bekerja. Amin saudara. Dan setelah saya di situ saudara, luar biasa. Tiba-tiba jemaat tahu kalau saya pindah di situ dan dia bingung. Kok kosong melompong gak ada apa-apanya. Tahu-tahu ya barang-barang masuk sendiri saudara. Termasuk mobil dan lain sebagainya masuk sendiri. Jadi inilah pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Tuhan punya rencana atas hidup saudara? Sekali lagi, apakah Tuhan punya rencana atas kehidupan saudara? Saya yakin Tuhan punya rencana atas hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan juga pasti bekerja bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada amin saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa di luar Tuhan, semua jerih payah dan semua yang kita capai tidak bisa untuk kita nikmati. Ya, sebelum kita mendapatkan karunia untuk menikmati apa yang sudah kita dapatkan. Jadi kalau kita mendapatkan segala sesuatu saudara, kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan sekecil apapun Bapak Ibu. Usut punya usut, kenapa sih engkau ini boleh saya tinggal di rumah itu? Ternyata rumah itu angker. Istri saya Bu Yosefin lagi berdoa jongkok begitu, nungging berdoa sujud saudara. Ini punggungnya kayak ada tangan jalan saudara. Dan ponakan saya setiap datang dia takut keluar pulang, minta pulang. Kenapa? Katanya ada anak kecil naik turun tangga 2 lantai saudara. Dan itu setiap malam seperti itu. Tetapi saya bersyukur saudara, saya bersyukur ya, biar bagaimanapun terang gak bersatu dengan gelap.
Yang kalah adalah gelapnya, saudara, karena kita terang. Jadi setan itu lama-lama minggir juga, nggak betah, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya sampai si Yefta sendiri pada waktu itu, anak saya yang nomor 2, itu teriak-teriak dari atas, saya di bawah, pak, gitu. Saya pikir ada apa gitu kan. Saya langsung naik, ternyata dia seperti dicekek. Saudara, langsung saya urapi, usir semuanya. Tetapi saya tahu dari rumah itu saya mendapatkan rumah gratis berikutnya, Bapak Ibu. Luar biasa. Saudara, jadi saya percaya bahwa ketika kita mendapat segala sesuatu, kita mengucap syukur, maka itu kita bisa nikmati. Karena apa, saudara? Karunia menikmati itu harus ada di dalam diri kita. Nah, karunia kita bisa mengalami karunia untuk kita nikmati pada saat apa? Pada saat kita mengucap syukur. Ada amin. Coba saudara bisa menikmati makan pakai sambal bawang saja. Saudara, tapi jangan lauknya daging apa enggak. Ya itu mah enggak usah ngucap syukur, saudara ya. Artinya wah itu memang berkat begitu. Tetapi coba saudara dalam posisi sambal bawang saja. Bisa enggak kita terima kasih Tuhan, hanya sambal bawang ini yang aku nikmati. Saudara dikasihi Tuhan, jadi jelas kita perlu sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Kita akan mengalami, saudara, kita akan mengalami sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Selama kita tidak menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ketika kita menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun kesulitan yang kita alami, saya percaya Bapak Ibu, kita bisa mengucap syukur. Nah saudara, kebahagiaan seseorang manusia bukan diperoleh dari berapa banyaknya harta benda yang dia miliki. Saya mendapati saudaraku, bahwa orang kaya konseling kepada saya, perusahaannya besar sekali. Saya mendapati ketika dia konseling, dia nangis luar biasa. Saudara mau tahu, anaknya sampai berani melawan dia dan berkata mohon maaf, anjing dan lain sebagainya. Dasar orang tua anjing gitu saudara. Mohon maaf saya cuma menirukan saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bayangkan. Itu anak yang dia dambakan. Karena sekian tahun dia tidak mendapatkan anak, berdoa, kita doakan dapat anak dan ketika besar lulus kuliah. Perkataannya Bapak Ibu marah suatu ketika baju dia itu di laundry bersama dengan baju papa mamahnya. Karena mbaknya lagi pulang kampung, nggak balik lagi, nggak tahan dengan anak itu. Saya mau tahu, semua karena cuman ada setitik noda di baju dia, kecil banget. Itu semua baju yang bersama dengan dia di laundry, saudara, diguntingin. Baju emaknya semua diguntingin, saudara. Bapaknya diguntingin. Padahal mereknya wow, saudara. Harganya wow juga. Jadi saya mau katakan, belum tentu orang yang kaya bahagia. Kenapa? Karena tidak menempatkan Kristus dalam dirinya. Saya cek, Bapak Ibu misbah keluarga enggak? Enggak. Bapak Ibu baca Alkitab enggak? Enggak. Iblis menyerang dengan dahsyat. Dan tidak cukup sampai di situ. Usahanya hancur semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saya mau ingatkan bahwa kebahagiaan seseorang bukan karena apa yang diperoleh. Harta benda, apapun yang diperoleh. Tetapi kebahagiaan seseorang, kebahagiaan saudara dan saya, karena kita menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Kita menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Yang kedua, saudara, rasa cukup itu berkaitan dengan apa? Yang kedua, berhubungan dengan talenta.
Kita tahu semuanya di dalam Alkitab ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Saudara, kita perhatikan ketika yang 1 talenta itu menyembunyikan diri dan tidak mau, saudara, bekerja untuk tuannya. Kenapa demikian? Karena selalu membanding-bandingkan. Ya. Kalau kehidupan kita selalu kita bandingkan dengan orang lain, maka tidak akan pernah ada rasa cukup dalam hidup kita. Iya atau iya? Iya atau iya? Tetangga beli televisi 31 in. Wah, bisa aja tuh. 32 in, bisa aja. Gue beli 50 in lah. Tetangga sebelah beli lagi yang 65 in. Gue beli LED lah yang gede 4x6. Enggak ada rasa cukupnya Bapak Ibu. Seperti seorang talenta bahwa tidak akan pernah mengalami rasa cukup, membanding-bandingkan, saudara. Dan kata cukup tidak akan bisa dimengerti saat kita membanding-bandingkan apa yang kita punya, berkat-berkat Allah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan penentunya adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan. Jadi kita merasa cukup bukan karena apa yang Tuhan berikan kepada kita. Seberapapun yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita ada dan mengucap syukur, saya percaya kita tidak membanding-bandingkan. Tuhan, itu kan sama-sama, WBI sama-sama, ya, cool bareng-bareng. Kok dia diberkati lebih-lebih sih Tuhan? Berkatku mana? Saudara, penentuan bukan karena Tuhan. Tapi bagaimana sikap hati kita. Selama kita bisa mengucap syukur dengan apapun yang kita miliki. Apapun yang terjadi dalam diri kita. Saudara, saya percaya Tuhan pasti akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar dari dalam kehidupan kita. Yuk kita baca Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Oke, 3, 2, 1. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ada yang berani berdoa seperti ini? Biasanya doa kita apa? Tuhan berkati aku. Tuhan berkati aku. Berkati aku. Coba kita lihat Amsal menuliskan apa, saudara. Nah, Amsal meminta supaya jangan diberi kemiskinan atau kekayaan, tetapi bisa menikmati makanan yang menjadi bagiannya. Bukankah Yesus juga mengajarkan kepada kita tentang doa Bapa kami? Berikanlah makanan kami pada hari ini apa? Secukupnya. Apa yang menjadi bagian kita, kita harus bisa mengucap syukur. Kalau kita bersungut-sungut artinya saudara kita sedang protes sama Tuhan tentang penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara tahu semuanya orang yang bersungut-sungut tidak akan pernah masuk dalam tanah perjanjian Bapak Ibu. Kita perhatikan bagaimana bangsa Israel pada waktu bersungut-sungut. Dia mati di padang gurun saudara. Oleh sebab itu apapun yang kita punya saat ini, saudara ucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Harus ada rasa cukup dalam diri kita. Firman Tuhan berkata begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Pada waktu kapan berkat Tuhan menjadikan kaya dan susah payah tidak menambahinya? Pada waktu kita menempatkan pengenalan akan Kristus itu ada di dalam diri kita. Kalau kita memiliki rasa haus akan Tuhan terus menerus, seolah-olah nggak cukup, pengen terus ketemu dengan Tuhan, pengen terus ketemu dengan Tuhan karena tidak merasa cukup ketemu dengan Tuhan. Saudara, saya percaya yang kita nikmati yang ada di dalam diri kita, saudara, itu akan merasa cukup.
Pada saat kita tidak merasa cukup kepada Tuhan, artinya apa? Kita haus dan lapar terus. Di mobil, di motor, di angkot, dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Saudara, kita mau mengenal Tuhan, maka apapun yang kita terima, kita pasti akan ada rasa cukup. Bapak Ibu, apakah saya tidak pernah merasakan kemiskinan yang begitu sangat dalam? Saya pernah merasakan. Saya berkali-kali berkata di tempat ini, anak saya sampai busung lapar. Ya, pada waktu saya menjadi kuli bangunan. Tetapi satu hal yang saya tidak lakukan, yaitu saya pinjam orang lain. Saya pinjam, apalagi sekarang iblis mempermudah dengan pinjol. Betul saudara, hati-hati. Ketika keadaan memepet kita, kita dikondisikan, dipepet betul-betul. Tuhan itu cuma mau kamu datang ke saya. Bukankah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia? Jadi ketika kita dipepet, saudara, keadaan kita dipaksa, diperas dengan keadaan kita. Kita jangan lari kepada orang lain, jangan kita pinjam kepada orang lain. Kenapa? Selama kita menggunakan kekuatan manusia kita pinjam orang lain, kita memang mendapatkan. Seolah-olah dalam tanda kutip lega. Tetapi buntutnya, belakangannya, apakah enak Bapak Ibu? Begitu kita janji, besok ya, bulan depan ya, empok, gitu kan. Bulan depan aku bayar. Begitu kita belum bayar, kira-kira bagaimana perasaan kita? Hah? Mau ketemu takut bukan? Mau ketemu malu bukan, saudara? Ketemu di pasar menghindar. Begitu ditagih orang datang kepada kita, yang ngutang, ya, yang punya duit datang pada kita. Allah baru sebentar ngutang begitu aja. Marah malahan saudara. Bilang kanan kirinya, aku tahu siapa yang dimaksud Pak Yonatan gitu saudara. Saya belajar Bapak Ibu. Saya tidak pinjam siapapun. Saya cuma bilang begini sama Tuhan. Kalau sampai anakku mati kelaparan, Tuhan yang malu. Kenapa? Saya waktu itu hidup di komplek orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara. Dan rumah atau petak yang saya tempatin itu sampingnya tempat ibadah. Dan ketika anak saya datang, baru nginjek halamannya dikatakan najis. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya nggak pernah pinjam. Tetapi Tuhan yang turun tangan. Malu saya kalau saya pinjam, apa kata orang tentang orang Kristen? Apa kata orang? Mana Tuhannya? Apa bedanya dengan mereka yang tidak percaya kepada Yesus? Karena tadi firman-Nya kan berkata dengan sangat jelas. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam keadaan apapun dia tidak akan pernah melupakan kita. Dalam keadaan kekurangan apapun dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita mengalami sebuah kekurangan di dalam diri kita, saudara. Jangan, saudara, kita pinjam. Jangan kita terseret dengan apalagi pinjaman online, saudara. Yang lain disusahin juga akhirnya. Diteleponin aja, Pak kenal ini belum bayar utang. Waduh, saudara. Saya pokoknya kalau ada telepon masuk, saya nggak akan angkat aja. Karena kan nomor saya juga kemana-mana saudara. Jadi ada telepon masuk, udah langsung aja saya langsung spam begitu aja udah. Saudara dikasih Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini orang yang depresi karena soal pinjaman. Kasih tahu kanan kirinya jangan suka pinjam loh. Ada amin saudara. Perjalanan hidup kita akan berubah ya. Situasi apapun akan berubah di dalam kehidupan kita saat kita bersama dengan Tuhan. Tidak mungkin tidak Bapak Ibu.
Jadi orientasi kita adalah hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan dengan apa yang kita mau dalam hidup kita. Kalau Tuhan punya rencana dan rancangan dalam diri kita, percayalah rencana-rancangan Tuhan itu sangat indah, sangat baik Bapak Ibu. Jadi andalkan Tuhan dalam hidup kita, kenalilah Dia. Kalau kita mengenal Dia, saya percaya kita tidak akan pernah pinjam sana pinjam sini. Kita pasti akan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Saya sekali-kalinya pada waktu itu saya kredit. Kredit apa saudara? Waktu zaman dulu gak tahu tahun berapa, itu kan lagi booming soal karaoke. Ngalamin gak kira-kira? Ya, yang seusia saya pasti ngalamin. Itu kampung karaokean semuanya saudara. Waduh, saya kok rasanya kok gak punya karaoke, gak punya tip. Untuk karaoke kayaknya ketinggalan gitu kan. Akhirnya saya kredit. Saudara, saya dihajar Tuhan habis di situ. Saya dihajar Tuhan habis. Betul-betul habis saya dihajar Tuhan. Saya dipermalukan benar-benar. Akhirnya hanya itu. Sekali itu Tuhan. Hanya sekali itu. Saya mau kredit rumah, Tuhan gak izinkan. Kenapa? Karena ketika saya mau kredit rumah, saudara tahu-tahu ada orang yang membelikan rumah buat saya. Jadi Tuhan gak izinkan. Saya percaya Tuhan itu tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya yang berharap kepada Dia. Amin saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari saudara, kita sungguh-sungguh harus tetap mengenal Dia. Mengenal Dia, mendekat, melekat dan terikat. Itu moto kita, GBI Regensi 1. Mendekat, melekat dan terikat kepada Kristus Yesus. Jadi saya percaya ketika kita mendekat kepada Tuhan, kita melekat kepada Dia. Mazmur 91 jelas mengatakan, kita akan tidak kekurangan apapun. Dan kita terikat kepada Dia, kita menjadi satu roh dengan Dia. Maka saya percaya, perjalanan kehidupan kita, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita tetap akan bersyukur dan memuji-muji nama Tuhan Yesus. Saudara, saya mau katakan bahwa setiap kita yang tidak merasa cukup dalam mengenal Tuhan akan selalu merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya, yuk setiap pagi ketika saudara menyembah Tuhan, gak ada rasa cukup. Terus kita ucapkan syukur kepada Tuhan, gak ada rasa cukup, artinya pengenalan Tuhan itu belum cukup begitu. Ketika kita, aku belum mengenal Tuhan, saudara cari Tuhan. Aku belum mengenal Tuhan, saudara cari Tuhan. Terus, saudara, apapun yang terjadi dalam diri kita akan merasa cukup. Jadi, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kenalah Tuhan senantiasa. Maka saudara akan merasa cukup. Kalau kita tidak mengenal siapa Allah kita tidak akan pernah merasa cukup. Kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita akan selalu bersungut-sungut dan kita akan membuat celah dosa dalam hidup kita. Lepaskanlah saudara. Jangan sampai kita terus terikat dengan rasa tidak cukup. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Kenalilah Tuhan. Saya undang pemuji penyembah Tuhan. Kenalilah Tuhan dalam hidup saudara. Pujian tadi sangat memberkati saya, saudara. Ketika saya mengenal Tuhan, rasa-rasanya saudara, apapun yang Tuhan berikan kepada saya, itu sangat memberkati. Bapak Ibu, satu hal yang saya mau katakan. Yang disebut orang kaya itu yang bagaimana? Hah? Yang disebut orang kaya itu yang bagaimana? Punya Mercy, punya mobil, itu pandangan dunia. Yang disebut orang kaya adalah orang yang suka memberi. Itu adalah orang kaya. Jadi ketika kita suka memberi, artinya apa? Kita sudah merasa cukup dalam diri kita. Kita kaya. Amin saudara. Kalau kita pelit,
kita nggak akan pernah merasa cukup. Segini aja deh, persembahan segini aja deh. Saudara, kita nggak akan pernah merasa cukup. Tapi ketika kita memberikan yang terbaik, kita bawa persembahan dengan rasa cukup kita, saya percaya Tuhan akan memberkati persembahan kita. Oleh sebab itu saya mau katakan, yang disebut orang kaya adalah orang yang suka memberi. Walaupun mungkin dia punya perusahaan sebesar apapun, kalau dia pelit, saya mau katakan dia miskin. Kenapa? Karena dia tidak suka memberi. Orang yang memberi itu kan adalah orang yang merasa lebih kan saudara, betul enggak? Orang yang merasa lebih, maka dia memberi. Nah, sekalipun mungkin orang anggap kita enggak punya, tetapi kalau kita memberi artinya kita merasa cukup dalam diri kita. Maka Tuhan selalu berkati kepada kita. Tuhan selalu tambah-tambahkan kepada kita segala berkat yang terbaik. Yuk kita nyanyikan pujian tadi. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin saya jemput sekarang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi Banyak sekali lagi katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Lebih dalam dari kami terus-menerus ingin mengenal-Mu. Gak ada rasa cukup dalam pengenalan-Mu. yang melebihi. Yes Lord, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kalau saudara berusaha untuk mengenal Tuhan, maka saudara pasti akan menyisihkan waktu saudara 24 jam itu. Mungkin 1 jam, 2 jam. Saudara bisa menjadi seorang penyembah. Saudara bisa memuji, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya mau katakan ketika kita mengenal Allah kita, maka kita mampu mengucap syukur kepada Dia. Ada rasa cukup dalam diri kita. Ada rasa cukup. Mari ucapkan terima kasih sama Tuhan. Apa yang kau miliki hari ini, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, suami, istri, anak-anak, harta saudara, apapun dan penghasilan saudara, mari ucapkan syukur kepada Dia. Jangan bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang selalu protes sama Tuhan. Tidak terima dengan penyediaan Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Seberapapun yang kau miliki, jangan kau banding-bandingkan. Dia punya 5, dia punya 2, kenapa aku punya 1? Mari pagi hari ini ucapkan terima kasih buat keuangan saudara. Saya percaya saat ini Tuhan akan memberkati engkau. Ketika engkau sungguh-sungguh berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti 5 roti 2 ikan. Saat Yesus mengangkat persembahan 5 roti 2 ikan itu, maka terjadi mujizat pelipat gandaan.
Demikian juga hari ini, seberapapun yang kau miliki, engkau berterima kasih sama Tuhan. Pekerjaanmu, gajimu, apapun itu ketika engkau berkata, Tuhan terima kasih. Maka saya percaya itu akan menjadi mujizat dalam hidupmu. Bapakku berdoa, ketika anak-anakmu saat ini mengangkat ucapan syukur itu, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya justru kelimpahan dari seberang lautan itu akan mengalir dalam kehidupan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, di dalam nama Yesus. Segala berkat bangsa-bangsa turun atas hidup mereka dalam nama Yesus. Usaha mereka Tuhan berkati, pekerjaan mereka Tuhan berkati, rumah tangga mereka Tuhan berkati. Oh rapakaya Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau mengajarkan kepada kami untuk kami sungguh mampu mengucap syukur, dan rasa cukup itu ada dalam diri kami ketika kami mengenal siapa Tuhan kami. Engkau berkata, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan Engkau, aku sekali-sekali tidak akan melupakanmu, aku selalu menyertai Engkau. Tuhan, aku percaya Engkau ada bersama dengan hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman-Mu yang boleh disampaikan Tuhan pada hari ini Tuhan. Biar terus firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Jonathan Arif Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah-limpah, kau nyatakan sempurna dalam kehidupannya Tuhan, pelayanannya, rumah tangganya. Apa yang dikerjakan biar Engkau berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Haleluya, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 26 Mei 2024. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 1 Juni 2024, pukul 9:30 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. And how we could possibly get at this big vision so that every person on earth could have an encounter with Jesus Christ. Now, we don't believe in universalism. We don't believe everybody's going to be saved, but we believe everyone on earth deserves an opportunity to hear the good news of Jesus Christ and the power and presence of God.
Saudara, kita mendapatkan tugas dari Tuhan. And now we have a task given to us by Ada the Lord. berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? How many of you here are disciples of the Lord? Saudara, kita diminta untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Brothers and sisters, we are asked to make all the nations disciples of the Lord. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan We as Yesus. disciples are asked to disciple other nations. Telah dibuka pendaftaran Everyone Asia pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 di SICC. Pendaftaran dapat melalui website everyone2024.com. Daftarkan diri Anda segera. Harpazo Art Center mengadakan Summer Class. Ayo papa mama ajak anak-anaknya untuk liburan seru bersama HAC. Summer Class musik dan vokal diadakan pada tanggal 18 dan 19 Juni. Summer Class Worship and Praise Dance diadakan pada tanggal 15 dan 22 Juni. Ayo tunggu apa lagi? Segera daftarkan anak-anak Anda melalui link bit.ly/Summer Class 2024. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya! Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami atas nama Gembala, Pengerja dan Jemaat GBI Tiga Raksa mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Yonatan Arif yang sudah berkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sebelum kami sampaikan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali beribadah tempat ini? Bisa lambaikan tangan kalau ada. Ada? Haleluya, puji Tuhan. Tetap kita berdoa, kan ini masih ada kursi-kursi yang kosong. Saudara setuju berdoa untuk kursi-kursi kosong? Supaya dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Yang mau katakan amin? Haleluya, puji Tuhan. Mohon diperhatikan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, doa pengerja GBI Tiga Raksa diadakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 jam 19.30. Seluruh pengerja, aktivis, gembala kul, pengurus kul wajib hadir. Jadi setiap kabit mohon dihimbau kepada anak buahnya, pengerja semuanya wajib hadir. Yang kedua, ibadah Youth GBI Tiga Raksa diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 jam 19 di tempat ini, mengundang anak-anak muda untuk hadir bersama-sama di ibadah tersebut. Dan yang ketiga, ibadah minggu depan tanggal 2 Juni 2024, ibadah pertama, ibadah kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daniel Setiawan dan ibadah ketiga oleh PDP Handoko. Selanjutnya yang keempat, sembahyang untuk anak sekolah minggu. Diadakan pada hari Sabtu 8 Juni 2024 jam 15 sampai dengan jam 17. Mengundang anak-anak sekolah minggu untuk bisa mengikuti. Nah, ini para orang tua mohon peran aktifnya untuk mendaftarkan anaknya supaya dapat mengikuti acara sembahyang tersebut. Dan hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan Everyone Asia, dan apabila di antara Bapak Ibu hari ini datang untuk mengembalikan perpuluhan, bisa maju ke depan, dimasukkan di kotak yang ada di depan. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Segala pujian syukur Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan, atas firman-Mu yang sudah mengajar setiap kami ya Tuhan untuk belajar memiliki rasa cukup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kembali hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Yonatan Arif ya Tuhan, dengan berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat Tuhan turun bagi hamba-Mu ya Tuhan. Pakai lebih lagi ya Tuhan di dalam penggembalaannya Tuhan.
keluarga besarnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan berikan persembahan ya Tuhan, baik persembahan umum, persembahan everyone. Bahkan kalau umat-Mu hari ini datang membawa perpuluhan, kami sangat percaya Kau bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati umat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapak, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah ya Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dengan iman. Pulanglah dan terimalah segala berkat yang terbaik yang bersumber dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, dan kuasa oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya menerima berkat bersama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, sukses menyertai saudara.